Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripani Sri Depi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai teknik penulisan karya tulis ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Apini Martini SPD MPD. Seperti yang telah tercantum di dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah, penulisan makalah pada bagian ini mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa dalam menjawab beberapa permasalahan yang diajukan. Di bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa subbagian di dalamnya. Bab 2, pembahasan. Di sini akan membahas mengenai rumusan masalah yang telah diajukan di bab pertama. Di dalam poin 2.1 ada pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu produk ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah atau terhadap bidang ilmu tertentu oleh perseorangan atau kelompok dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Di dalam pengertian karya tulis ilmiah terdapat juga menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Syamsuddin menjelaskan bahwa penulisan karya ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Adapun poin kedua yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berdasarkan tingkat akademiknya, karya ilmiah dapat dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu: yang pertama, laporan. Laporan adalah karangan yang dibuat setelah seseorang melakukan eksperimen, peninjauan atau survei observasi, pembacaan dan penelaahan buku penelitian dan sebagainya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Dan yang ketiga, usulan penelitian atau proposal. Proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Misalnya proposal proyek itu membuat dapat disetujui oleh pimpinan proyek pembuatan proposal. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah jenis karya ilmiah yang terkenal di kalangan perguruan tinggi sebagai bagian dari persyaratan akademik yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa tingkat sarjana. Dan yang kelima, ada tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar magister atau strata S2. Yang keenam, disertasi. Disertasi adalah jenis karya ilmiah yang ditulis untuk mencapai gelar doktor atau strata 3. Adapun poin 2.3, dampak positif penyusunan karya ilmiah bagi seseorang. Yang pertama, dampak positif menyusun karya ilmiah bagi penulis. Yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, membentuk budaya akademik di pendidikan perkuliahan baik pada mahasiswa, dosen, dan staf lainnya. Yang kedua, poin B, dampak positif menyusun karya ilmiah bagi mahasiswa. Yang pertama, penyampaian gagasan berdasarkan sumber. Yang kedua, pengenalan kegiatan kepustakaan. Yang ketiga, meningkatkan penyusunan data secara sistematis. Yang keempat, pelestarian penelitian berkelanjutan. Dan yang terakhir, dampak positif penyusunan karya ilmiah bagi pembaca. Yang pertama, pembaca dapat mengetahui
memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah, dan yang kedua, pembaca dapat memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. Yang keempat, pembaca mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan. Yang kelima, membaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Untuk poin terakhir dalam materi pembahasan di bab 2 ini, dalam 2.4, manfaat menyusun karya ilmiah. Manfaat menyusun karya ilmiah yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah yang membahasnya dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penulis dapat meningkatkan keterampilan dan mengorganisasi, menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Dan yang keempat, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Penyusunan karya ilmiah memberikan manfaat yang besar sekali bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sekian materi pembahasan di bab 2 kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.